Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di video kita untuk pembelajaran matematika dengan tema barisan dan deret aritmatika. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajarin itu adalah dua buah tema. Tema yang pertama adalah pola dan barisan bilangan, kemudian suku ke N suatu barisan aritmatika. Anak-anak, materi mengenai aritmatika ini sudah pernah kalian pelajarin di kelas 9. Untuk kelas 10, kita hanya akan mengulas kembali materi yang sudah pernah kalian ajarkan, yang sudah pernah kalian pelajarin di kelas 9. Jadi jika masih ada hal-hal yang kalian lupa, kalian silahkan buka catatan kalian di waktu kelas 9 dan dipelajarin lagi bagian mana yang masih mengalami kesulitan. Oke, kita mulai dari yang namanya pola bilangan dan barisan bilangan dulu. Pola bilangan dan barisan bilangan. Di sini Ibu berikan contoh mengenai barisan bilangan serta pola bilangan. Contoh dari barisan bilangan di sini adalah barisan bilangan asli, di mana angka-angkanya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Nah, kalau ngomongin soal barisan 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya itu yang dinamakan barisan bilangan asli. Kalau ditanya pola, pola itu berarti patternnya, rumusnya. Kamu lihat deh, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu kan dia membentuk sebuah pola, di mana barisan yang berikutnya adalah penjumlahan dari bilangan pertama dengan 1. Jadi contoh 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Maka bisa dikatakan bahwa pola bilangan asli adalah selalu bertambah 1. Kemudian contoh berikutnya adalah barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan selanjutnya. Coba kamu perhatikan. Dari 2 ke 4 ternyata dia bertambah 2. 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 8 bertambah 2. Maka bisa dikatakan bahwa pola bilangan genap itu selalu bertambah 2. Oke, paham ya? Jadi bisa dibedakan antara pola bilangan dan barisan bilangan. Kalau barisan bilangan itu adalah kita melihat angka-angkanya berapa aja. Dari 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Kalau pola bilangan itu dinamakan kita mencari patternnya, mencari rumusnya itu bagaimana. Oke, bisa dikatakan pola bilangan itu digunakan untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Jadi manfaat kita mengetahui pola bilangan agar kita bisa tahu letak atau urutan bilangan dari kumpulan bilangan yang ada. Dengan mengetahui pola bilangan, kamu bakal bisa menentukan bilangan ke N. Oke? Anggota dari barisan bilangan itu disebut suku barisan. Anggota barisan bilangan disebut suku barisan. Nah, suku barisan itu dilambangkan dengan U. U1 berarti suku pertama, U2 suku kedua, hingga UN suku ke N. Jadi next time kalau ibu tanya suku ketiga, berarti kalian udah tahu suku ketiga itu lambangnya adalah U3. Tapi penulisan tiganya nggak sejajar dengan U, tetapi dia menjorok ke bawah. Oke? Kemudian, ketika penjumlahan dari suku-suku suatu barisan, itu disebutnya dengan deret. Jadi, kalau barisan itu dia antara suku pertama dan suku kedua, itu dipisahkan oleh koma, tetapi kalau deret dipisahkan oleh tanda plus, karena penjumlahan. Paham ya? Ulang. Kalau U1, U2, U3, U4 itu dipisahkan koma, itu dia dinamakan barisan. Tapi kalau dia dipisahkan oleh tanda plus atau penjumlahan, dia disebutnya deret.
Udah bisa bedain kan barisan dan deret. Barisan itu koma, deret itu tandanya penjumlahan. Sedangkan secara garis besar, deret itu dibedakan menjadi dua, deret berhingga dan deret tak berhingga. Maksudnya berhingga adalah dia ada ujungnya. Nah, di sini 1 plus 3 plus 5 hingga plus 13. Ujungnya di plus 13. Tapi kalau deret tak berhingga, dia itu 1 plus 3 plus 5 dan selanjutnya kita nggak tahu nih dia berhentinya di mana. Jadi kalau deret berhingga ada ujungnya, deret tak berhingga tidak ada ujungnya. Nah, ujungnya itu biasa dilambangkan dengan tanda titik 3. Artinya dan seterusnya. Kita nggak tahu kapan dia berhenti. Oke, kita lihat ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini kalian diminta untuk menentukan 4 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus sebagai berikut. Ada 2 buah rumus nih anak-anak. Yang pertama UN sama dengan buka kurung N-1 pangkat 3. Rumus yang kedua UN sama dengan N kuadrat min 5N. Kalian diminta menentukan 4 suku pertama. Nah, untuk menentukan 4 suku pertama berarti kalian tinggal substitusi. N-nya kalian ganti dengan suku keberapa yang mau kalian cari. Kita mulai dari rumus yang pertama dulu ya. Rumus yang pertama itu UN sama dengan N-1 pangkat 3. Kalau kamu mau mencari suku pertama, berarti kamu mencari U1. Maka N-nya kamu ganti dengan 1. 1 min 1 pangkat 3. 1 min 1, 0. 0 pangkat 3, 0. Kemudian lanjutkan untuk U2. Berarti 2 min 1 pangkat 3. 2 dikurangi 1, 1. 1 pangkat 3, 1. U3 berarti N-nya ganti 3. 3 min 1 pangkat 3. 3 min 1, 2. 2 pangkat 3, 8. U4 berarti N min 1, N-nya kita ganti 4. Berarti 4 min 1 pangkat 3. 4 min 1, 3. 3 pangkat 3, 27. Jadi, 4 suku pertama untuk rumus N min 1 pangkat 3 adalah 0, 1, 8, dan 27. Karena dia mintanya barisan. Kalau barisan kan dipisahkan oleh tanda koma. Oke. Lanjutkan untuk rumus yang kedua. UN sama dengan N kuadrat min 5N. Hitung U1-nya dulu. Berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1. 1 kuadrat 1. 5 kali 1, 5. Berarti 1 dikurangi 5, min 4. U2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2. 2 kuadrat 4. 5 kali 2, 10. 4 dikurangi 10, min 6. U3 sekarang berarti 3 kuadrat min 5 kali 3. 3 kuadrat 9. 5 kali 3, 15. 9 dikurangi 15. Berarti jawabannya berapa? 9 dikurangi 15, 6. Sekarang U4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4. 4 kuadrat itu adalah 16. 5 kali 4 adalah 20. 16 dikurangi 20. 16 dikurangi 20 jawabannya adalah min 4. Jadi 4 bilangan atau 4 suku pertama untuk UN sama dengan N kuadrat min 5N adalah min 4, min 6, min 6, dan min 4. Oke? Paham?
Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Di sini kita membahas mengenai barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu apa sih? Barisan aritmatika itu bila ada sebuah pola bilangan yang mana selisih antara dua sukunya itu selalu sama atau konstan atau tetap. Di dalam barisan aritmatika, untuk menghitung suku ke n, itu kalian bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung kali B. Ingat ya, ini harus dikurungin. Jangan sampai tanpa kurung. Di mana UN itu adalah suku ke N, A-nya itu dinamakan suku pertama atau suku awal. Nah, A itu bisa ditulis juga sebagai U1 atau suku ke-1 karena dia pertama kan. N ini dia adalah bilangan ke atau angka keberapa yang ditanyakan. Misalnya ditanya suku ketiga, berarti N ini 3. N di sini juga sama, yang di dalam kurung 3. Jadi N yang di UN itu akan sama dengan N yang ada di dalam kurung. Nah, B itu dinamakan selisih atau beda. Nah, beda ini bisa dihitung dari suku ke N dikurangi suku ke N-1. Atau biasanya saya suka mengajarkan dengan cara belakang kurangi depan. Belakangnya itu adalah bilangan yang paling belakang. Misalnya kalian punya bilangannya 2, 4, 6, 8, dan selanjutnya. Nah, kalian bisa mencari beda itu dengan cara yang belakang dikurangi ke yang depan. Tapi berurutan. Nggak boleh misalnya 8 dikurangi 4. Karena mereka tidak berurutan. Yang boleh adalah 8 dikurangi 6, atau 6 dikurangi 4, atau 4 dikurangi 2. Karena dia berdekatan, berurutan. Kita lihat latihan soal. Di sini kamu diminta untuk menentukan suku pertama. Nah, suku pertama itu apa? Berarti kamu diminta untuk menentukan si A. Beda B. Rumus suku ke N, berarti UN itu rumusnya apa? Dia kan minta rumus, berarti kamu harus menjawabnya dalam bentuk persamaan. Dan suku ke-10. Suku ke-10 siapa? U10. Oke? Nah, di sini kamu punya barisannya 5, 10, 15, 20. Dari sini aja udah terlihat bahwa 5 itu adalah A-nya atau suku pertama. Berarti sudah kejawab. Nah, untuk mencari beda, kamu tinggal mengurangi dua bilangan yang berurutan. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Berarti B-nya adalah 5. Udah ketahuan. Nah, untuk menghitung suku ke-10, kamu harus tahu dulu rumus UN. Rumus UN tadi sudah dijelaskan di awal adalah A ditambah buka kurung N-1 kali B. Tinggal kamu substitusi nilai A-nya 5. N-nya berapa? N-nya kita belum tahu, maka tetap aja dituliskan N-1. B-nya 5. Kenapa N tetap N? Karena kita mau mencari rumus. Oke, anak-anak, kalau mencari rumus berarti dalam bentuk persamaan, bukan dalam bentuk jawaban bulat gitu loh. Oke, kemudian kalikan pelangi. 5 tetap ditambah 5 kali N, 5N, 5 kali min 1, min 5. Setelah disederhanakan, berarti UN adalah 5N. Ini rumus untuk menjawab UN. Nah, ketika kamu ditanya U10, U11, U25, dan selanjutnya, kamu tinggal menggunakan rumus UN yang udah ada. Rumus UN kamu kan sama dengan 5N. Oke, Ibu tulis lagi, UN sama dengan 5N.
Maka kalau kamu mau mencari U10, berarti 5 dikalikan 10 sama dengan 50. Terjawablah jawaban untuk U10. Nah, kalau ditanya misalnya U25, silakan 5 dikali 25. Berapa tuh? 125. Oke? Next. Soal latihan yang kedua. Nah, di soal latihan yang kedua, pertanyaannya masih sama. Suku pertama, beda, UN, dan U10. Tapi barisan bilangannya sudah berubah. Ada 2, min 1, min 4, min 7, dan selanjutnya. Dari sini diketahui 2 itu adalah A. Untuk menghitung B-nya, kurangi 2 bilangan yang berurutan. Berarti B sama dengan min 4 dikurangi berapa? Min 1. Berarti B sama dengan min 4 plus 1. Min 3. Berarti beda itu nggak selalu harus positif. Negatif pun bisa, pecahan pun bisa. Udah dapat A, udah dapat B, kita cari dulu UN-nya. UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 kali B. Oke. UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. N-nya tetap. B-nya berapa? Min 3. Kali pelangi jangan lupa. UN sama dengan 2-nya tetap. Min 3 kali N, min 3N. Min 3 kali min 1 plus 3. Oke, berarti UN sama dengan 2 plus 3, 5, min 3N. Atau kalau kamu mau menulis min 3N plus 5 juga boleh. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. UN udah, berarti sekarang kamu bisa menghitung U10. U10 berarti min 3, N-nya kamu ganti 10, ditambah 5. Min 3 kali 10, min 30, ditambah 5, hasilnya min 25. Berarti U ke 10-nya adalah min 25. Bisa ya? Lanjut, soal ketiga. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Oke, dia ngomongin tahun pertama. Karena udah ngomongin tahun pertama berarti itu adalah U1 atau A-nya 5.000. Oke. Pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Dia turun. Berarti misalnya kalau yang tahun pertama 5.000, maka tahun keduanya turun 80 menjadi 4.200. Makanya di sini ada kata turun sebesar 80. Berarti bedanya adalah min 80 karena turun, ya. Kalau dia bilang naik, baru bedanya bersifat positif. Oke. Tentukan pada tahun keberapa. Ini pertanyaannya itu tahun keberapa sih yang dia memproduksinya 3.000. Oke. Di sini kamu punya A sama B. Yang ditanya itu N-nya. N pada tahun keberapa sih dia menjadi 3.000? Maka 3.000 ini bisa kita katakan sebagai UN. Bukannya UN itu adalah suku terakhir? Enggak selalu. UN itu adalah selain suku terakhir, dia juga bisa sebagai suku yang belum diketahui, tahun yang belum diketahui. Maka, untuk mengetahui tahun keberapa dia memproduksi 3.000, kita gunakan rumus UN. Di mana UN itu kan sama dengan A plus buka kurung N min 1 kali B. Nilai UN di soal ini adalah 3.000. Nilai A-nya 5.000. Nilai N-nya belum, karena kan yang ditanya. Nilai B-nya adalah min 80. Kali pelangi, don't forget. Oke.
Berarti 3.000 sama dengan 5.000 min 80 kali N min 80 N min 80 kali min 1 plus 80. Oke, 3.000 5.000 ditambah 80 berarti 5.080 min 80 N. Karena N-nya itu biasanya di kiri, maka N-nya kita pindahkan aja di kiri biar yang awalnya dia negatif berubah menjadi positif. Jadi 80 N, 5.080 tetap. Nah, 3.000-nya kita pindah ke sebelah kanan, berarti dia minus jadi min 3.000. 80 N sama dengan 5.080 dikurangi 3.000, hasilnya 2.080. Berarti nilai N sama dengan 26. Jadi pada tahun ke-26 dia memproduksi 3.000 unit barang. Jadi pada tahun ke-26 produksi 3.000 barang. Oke? Gampang. Kita lanjutkan soal keempat. Nah, di soal keempat ini dia tidak lagi soal cerita, tapi langsung to the point. Bahwa suku keempat itu nilainya 17 dan suku ke-9 nilainya 37. Berapa suku ke-41? Berarti kalau di dalam simbol matematika U4-nya 17, U9-nya 37, dan U41 yang ditanya. Untuk mengerjakan soal U41 berarti kita gunakan rumus UN anak-anak. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, berarti U41 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti dengan 41 min 1 kali B. A sama dengan 40B. Jadi ketika kamu ditanyakan suku ke N, dia selalu berkurang 1. Misalnya di sini 41, maka jadi 40B. Di sini 30 jadi 29B. Sini 50 jadi 49B. A-nya selalu tetap sama. Nah, untuk menghitung U41, ternyata kamu butuh yang namanya A sama B. Nah, untuk mendapatkan A sama B, kamu dapatkan dari rumus U4 sama U9. Langkah pertama kita hitung bedanya dulu. Kita nggak usah pakai cara eliminasi, tapi kita pakai rumus beda sama dengan U9 min U4 per 9 min 4. U9 dari mana? Dari soal ada U4 sama U9. Yang indeksnya lebih besar, itu siapa? 9. Berarti harus U9 dikurangi U4 per di sini 9 berarti di bawahnya 9. Di sini 4 berarti bawahnya juga 4. Paham ya? Kalau di sini U8 sama U10 berarti U10 dikurangi U8 per 10 dikurangi 8. Jadi yang kamu lihat adalah indeksnya, bukan angka atau nilai dari suku tersebut. Oke? Lanjutkan. U9 berarti 37 min 17 per 9 dikurangi 4, 5. 37 dikurangi 17, 20 per 5 sama dengan 4. Berarti bedanya adalah 4. Nah, untuk mendapatkan nilai A, kamu tinggal pilih nih mau pakai yang U4 atau U9. Kalau kita ke U4, berarti U4 sama dengan pasti A. Di sini 4, berarti jadinya 3 berkurang 1. U4 nilainya berapa? 17. A yang ditanya, B-nya 4. 17 sama dengan A plus 15. Berarti A sama dengan 2. Dari 17 dikurangi 15. Kamu punya B, kamu punya A. Berarti sekarang sudah bisa mencari U41. A ditambah 40B. A-nya 2. B-nya adalah 4. Berarti 2 ditambah 160. Jawabannya 162
untuk suku ke-41. Gampang kan? Yes. Ups, ada yang salah. 3 kali 4 adalah 12, bukan 15. Sorry. Sini salah. Kita lihat. Poin. Oke. 3 kali 4 itu 12. Berarti A-nya itu adalah 17 dikurangi 12, 5. Sini 5. 5 ditambah 160, 165. Suku ke-41-nya adalah 165. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika 20, 25, 30 hingga 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Nah, anak-anak, dari soal ini kalian diketahui barisan bilangannya adalah 20, 25, 30 hingga 120. Ingat, yang pertama ini disebut A, suku pertama. Beda antara dua barisan yang berurutan, itu dinamakan beda. 30 dikurangi 255. Yang paling belakang, paling akhir, itu dinamakan UN. Nah, kita nggak tahu UN itu tuh U keberapa sih N-nya. Jadi apakah dia itu bilangan ke-30, ke-35, 40, 100, atau bahkan 1000. Nah, tugas kita adalah menentukan si N-nya itu berapa. Kalau kita sudah tahu N-nya, baru kita bisa menjumlahkan mereka semua. Oke. Untuk mencari UN, kamu bisa menggunakan rumus UN. A plus N min 1 kali B. Oke. Jangan lupa substitusi. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN nilainya 120. A nilainya 5. A nilainya 20, maaf. N belum ada karena N yang mau ditanyakan. B nilainya 5. Ulangi, don't forget. 120 sama dengan 20. 5 kali N, 5N. Min 1 kali 5, min 5. 20 dikurangi 5 itu adalah 15. 120 sama dengan 15 plus 5N. 15 pindah luas, berarti 120 dikurangi 15 itu hasilnya 105 sama dengan 5N. N sama dengan 105 bagi 5, jawabannya 21. Jadi, dari 20 hingga 120 ada 21 bilangan. Oke. Kemudian, yang ditanyakan adalah banyaknya roda. Banyaknya roda untuk 21 bilangan tersebut. Jadi kalau ada 20, 25, 30 hingga 120, kita jumlahin semua, itu ada berapa? Nggak mungkin kan kalian menghitung satu-satu. Nah, ini sebenarnya belum masuk ke materi kita hari ini, tapi kalian sudah pernah diajarkan di kelas 9. Jadi, kita coba aja mengerjakan untuk pertanyaan nomor 5. Karena yang ditanya itu adalah jumlah dari 20, 25, 30, sampai 120. Itu artinya yang ditanyakan adalah SN-nya. Nanti kalian buka lagi ya. Materi kelas 9. SN itu rumusnya adalah N per 2. Buka kurung A plus UN. A itu suku pertama. UN adalah suku terakhir. Nah, di sini suku terakhirnya adalah 120. Karena dia penutupnya. Selesainya di 120. Yang ditanyakan adalah
jumlah dari 21 roda ini. 21 ulir ini. 21 bilangan ini. Berarti N-nya kamu ganti 21. S21 sama dengan N-nya ganti 21 per 2. A-nya 20, N-nya 120. Oke. 21 kan belum bisa nih dibagi, berarti dibiarkan aja. Karena nanti bisa kita coret dengan yang di dalam kurung ini. 20 ditambah 120 berarti 140. Nah, ini bisa dicoret kan? 70. 70 kali 21 ada 1470 roda gigi. Jadi dari 20 tambah 25 tambah 30 hingga 120 itu jawabannya adalah 1470. Lanjut soal yang terakhir. Di soal ke-6 ini diketahui bahwa U2 ditambah U10 sama dengan 46. U4 ditambah U12 sama dengan 62. Yang ditanya adalah U28. Nah, karena yang diketahui adalah U, maka rumusnya sama. Tinggal kamu masukkan ke rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kalau diketahui U2 ditambah U10 sama dengan 46, maka U2 itu berarti A plus 2 berarti jadi B, karena 2 dikurangi 1 B, saya tulisnya B aja. U10 tetap A, 10 kurangi 1 9B. Udah kebaca ya caranya. A ditambah A 2A, B ditambah 9B 10B sama dengan 46. Lanjutkan hal yang sama untuk U4 ditambah U12 sama dengan 62. Berarti U4A ditambah 4 kurangi 1, 3. U12A, 12 dikurangi 1, 11. A ditambah A, 2A. 3B tambah 11. Jawabannya 14B sama dengan 62. Kamu jadi dapat 2 persamaan. Nah, 2 persamaan ini silahkan dieliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Jadi 2A ditambah 10B sama dengan 46. 2A ditambah 14B sama dengan 62. Coba kita lihat A sama B-nya. Ini sama-sama 2A. Berarti kita bisa langsung mengurangi. 10 dikurangi 14, min 4B. 46 dikurangi 62, min 16. Berarti B sama dengan min 16 bagi min 4 sama dengan 4. B-nya 4. Berarti cara mencari A-nya gimana? Silakan kamu substitusi ke salah satu dari persamaan ini. Saya pilih yang 2A ditambah 10B sama dengan 46. Berarti 2A ditambah 10 kali B, 4 sama dengan 46. 2A plus 40 sama dengan, sorry. Kita lanjutkan tadi sampai 2A ditambah 40 sama dengan 46. Berarti 2A sama dengan 46 dikurangi 40. Kenapa 40-nya pindah luas? Berarti sisanya 6. A-nya sama dengan 3. B-nya 4, A-nya 3. Bisa kan nyari U28? U28 sama dengan A ditambah 28 kurangi 1, 27B. Berarti 3 ditambah 27 kali B. B-nya berapa? 4. 3 ditambah 27 kali 4, 108. 108 tambah 3, 111. Maka
suku ke-28 adalah 111. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Video berikutnya akan membahas mengenai suku tengah, sisipan, dan jumlah N suku pertama. Bye-bye.